Deteksinya bagaimana? Apa yang kita lakukan atau teman-teman di puskesmas atau primer itu bisa kita kerjakan minimal kalau ada pasien dengan keluhan pola BAB ya di rectal tooth lah. Dengan jari itu bisa mendeteksi paling tidak 5 cm atau 7 cm adanya tumor di dalam anus paling tidak. Kemudian mungkin nanti dalam program bukan program deteksi ini, dalam program pengampuan nanti setiap fasilitas kesehatan, saya nggak tahu di primer atau sekunder, puskesmas ataupun di rumah sakit tipe D atau tipe C akan dilengkapi sigmoidoskopi. Jadi bukan kolonoskopi. Jadi kita bisa melakukan di poli, jadi bisa pasien di anoskopi dilihat dengan paling tidak kita bisa melihat 10 sampai 15 cm dari anus. Tentunya kolonoskopi dilakukan oleh expert, dokter bedah umum, penyakit dalam, itu boleh melakukannya, dan itu harus dikerjakan di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Tetapi minimal kalau di fasilitas kesehatan primer, rectal susila minimal gitu kan, dokter umum ataupun dengan perawat ataupun dan juga sering melakukan rectal tusi. Kemudian pemeriksaan darah samar, nanti laboratorium akan dilengkapi pemeriksaan FOBT namanya. Jadi kalau misalnya dalam feses itu ada darah, berarti ada kemungkinan itu suatu perlukaan di mukosa usus. Nah, perlukaan itu bisa macam-macam. Bisa karena cancer, bisa karena ulceratif colitis, dan diperlukan kolonoskopi yang betul-betul. Nih yang saya bilang, endoskopi, kolonoskopi. Di luar itu malah AI kolonoskopinya. Jadi kolonoskopi dimasukin, dilihat ada lesi dikit, oh udah kelihatan di cancer atau enggak. Jadi nggak mesti, ya deteksi dini kolonoskopi sudah harus mandatory ya. Kemudian barium enema dengan ronsen, ya ini pemeriksaan yang lama, tetapi masih bisa dilakukan. Jadi dilakukan ronsen, kemudian dimasukkan kontras dari bawah, terus akan dilihat kontur mukosanya. Virtual CT colon. Kemudian CT scan dan pemeriksaan DNA 3 atau M2PK pada laboratorium yang cukup mumpuni ya, yang memiliki fasilitas ini. Slide. Ini posisi digital rectal eksaminasi kalau di poli. Jadi waktu rectal tusi posisinya seperti ini, bisa miring ngarap ke dinding, bisa nungging ya, ini elbow. Kemudian dimasukin jari, diperiksa. Baik. Ini pemeriksaan FOBT. FOBT dilihat dia menggunakan stick. Nanti dilihat adakah darah di tinja, kemudian kolonoskopi dengan memasukkan kamera, barium enema dengan yang warna putih-putih itu menggunakan enema dilihat mukosa. Slide. Ini AI kolonoskopi. Jadi dengan menggunakan AI kolonoskopi kelihatan lesi. Itu kan nggak ada polip tuh, tetapi sudah ada lesi-lesi kecil-kecil di situ. Nah, dia bisa menentukan apakah ini secara algoritma, apakah ini suatu precancerous lesion atau tidak. Division. Ya, nah, kalau yang sebelah kanan itu sudah ada lesi cancer. Right? Ini stage 0 cancer. Oke. Mungkin dipercepat aja, ini lebih teknis karena kita ngomong langsung ke stage 4 aja, stage 3 atau stage 4. Slide. Ini stadium 2, tumornya sudah mulai sampai ke serosa. Stadium 3, tumornya sudah sampai ke subserosa dan sudah mulai ada penyebaran kelenjar getah bening di daerah mesenterial. Slide. Ini stadium 4. Sudah menyebar ke tulang, ke liver, menyebar ke paru. Slide. Ini kalau secara diagram bagaimana kita menentukan stadium.
makin besar, kemudian makin ekstensif, dia makin tinggi stadiumnya. Slide. Apa yang kita lakukan? Reseksi tumor primer bisa dengan anastomosis atau dengan penyambungan antara segmen yang sehat, bisa hemikolektomi kanan, hemikolektomi kiri, low anterior resection, dan abdominoperineal resection. Slide. Ini kalau udah stadium 4 dan lokalnya sudah advance ya. Jadi rata-rata pasien kita kayak gini. Iya, rata-rata seperti Ya, itu. iya, rata-rata sih banyak seperti ini. Jadi sungguh sangat disayangkan ya. Nah, ini kalau deteksi dininya baik, bisa ditreat dengan baik, ini nggak ada yang kayak gini. Mungkin ada tapi sangat sangat kurang. Tetapi minimal dia sudah ditreat di awal. Slide. Slide. Ini kalau sudah ada metastasis di liver, kita lihat putih-putih itu di liver, berarti sudah stadium 4. Ini karakteristik tumor-tumor kita nih. Mungkin bukan cuma Darmais ya, semua rumah sakit seperti ini, Pak. Slide. Dan makin lama makin maju teknologi, teknik untuk surgery teknik kita lakukan minimal invasif, jadi tidak menggunakan sayatan yang lebih besar lagi, kita lakukan reseksi dengan laparoskopik, bahkan ke depannya mungkin dengan menggunakan robot. Slide. Habis? Iya. Oke, makasih. Mungkin cukup. Iya. Kalau ngomong kanker kolorektal tuh panjang ya. Iya. Dari A sampai Z karena studinya banyak. Jadi mungkin sementara sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke, baik. Terima kasih ya dok kepada Dokter Aryansa telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan komprehensif ya dok. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga asal. Dan untuk itu kami persilahkan. Baik dokter, saya coba cek ya untuk sementara ya dok. Oke, oh ini dokter ini ada komen nih dok dari dokter Fajar sepertinya. Apresiasi dengan rumah sakit yang punya unit deteksi dini untuk kanker. Kuncinya adalah preventif dan promotif pada kanker supaya survival dapat ditingkatkan. Baik, terima kasih dokter. Nah, sambil menunggu untuk pertanyaan yang lain dari Farah nih dok, izin. Jadi tadi disebutkan nih oleh dokter salah satunya adalah penggunaan dari faktor resiko non diet ya dok ya. Jadi ada penggunaan dari obat-obatan NSAID atau non steroid anti-inflamasi drugs ya yang digunakan secara kronik. Mungkin banyak nih di masyarakat sering kalau dikit-dikit sakit gigi langsung beli obat sendiri di apotik tanpa harus ke dokter atau seperti apa, obat anti nyeri rata-rata. Nah itu kira-kira bagaimana ya dok ya hubungan antara penggunaan obat-obat tersebut dengan faktor terjadinya kanker usus itu sendiri? Ya, saya yang seperti yang kita bilang tadi kan cancer itu tidak single factor, multifaktorial. Nah, jadi ada beberapa studi yang mempelajari perilaku masyarakat, bagaimana salah satu faktor itu menyebabkan memiliki angka kejadian kanker kolorektal yang cukup signifikan, seperti pemakaian NSAID. NSAID itu secara klinis itu menekan faktor-faktor inflamasi di dalam tubuh gitu. Kalau dipakai secara berlebihan, inflammation factors yang fungsinya untuk melakukan pencegahan replikasi kanker itu sedikit banyak akan terganggu. Nah, mungkin bukan cuma itu saja, tentunya dengan faktor-faktor yang lain. Jadi kalau kita ngomong replikasi tumor itu, mungkin kalau para belajar di FK pada waktu itu kita ngomong ada siklus sel ya. Siklus sel itu ada S, kemudian siklus G1, G0 sampai sintetik. Nah, di setiap siklus itu kan ada pemasangan antara asam basa, purin, pirimidin dan lain-lain. Nah, salah satu faktor-faktor eksternal seperti faktor inflamasi itu memiliki peran dalam repair gen. Nah, kalau repair gen itu terganggu, satu siklus mungkin dia oke, masih bisa baik. Tapi kan multiplikasinya kan berkali-kali. Nah, akhirnya ya artinya nanti berikutnya kalau dia sudah sangat rusak, dia akan mengekspresikan cancer itu sendiri. Nah, itu jadi ya bukan cuma NSAID seperti
faktor-faktor eksternal lain seperti smoking, alkohol dan Itu juga sangat mengganggu ya dok ya. Jadi itu